Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam materi modul kedua Bahasa Inggris 1. Untuk modul kedua ini kita akan membahas mengenai phrases ya. Tapi sebelum masuk ke modul tersebut, alangkah baiknya kalau kita mendalami terlebih dahulu materi-materi dasar yang harus kita ketahui sebelum masuk ke dalam modul tersebut. Materi dasar yang saya maksud adalah kita harus mempelajari mengenai gerund ya. Kita harus mempelajari gerund dan mempelajari infinitif. Ya, saya jelaskan secara singkat dulu. Apa yang dimaksud dengan gerund? Gerund itu adalah kata kerja bentuk ing yang berfungsi sebagai kata benda. Ya, jadi saya ulangi. Gerund adalah kata kerja bentuk ing ya, yang berfungsi sebagai kata benda. Jadi misalnya ada kata swimming is my hobby ya. Atau berenang itu adalah hobi saya. Nah, swimming ini adalah gerund dari kata swim ya, ditambah ing jadi swimming. Dan ini berfungsi sebagai kata benda karena di sini adalah sebagai subjek atau subjek. Yang namanya subjek atau objek itu pasti kata benda. Demikian ya. Kemudian yang disebut infinitif itu adalah kata kerja yang diawali to ya. Kata kerja yang diawali oleh to. Fungsinya macam-macam ya, bisa sebagai kata benda, bisa juga sebagai kata keterangan. Nanti akan kita pelajari lebih dalam ya. Nah, infinitif ini contohnya kalau sebagai subjek adalah contohnya adalah to swim is my hobby. Berenang itu adalah hobi saya. To swim di sini adalah to yang ditambahi verb swim atau kata kerja swim. Artinya apa? Berenang. Di sini juga sebagai subjek. Yang namanya subjek maupun objek itu pasti kata benda. Maka to swim di sini berfungsi sebagai kata benda. Itu ya. Jadi sebagai dasar kita harus mengetahui perbedaan antara gerund dan infinitif. Ini paling dasar karena akan kita pelajari juga nanti di dalam frase atau phrases. Frasa ya. Baik, kita akan lanjutkan dengan materi tentang gerund dan infinitif dari buku L.G. Alexander yang berjudul Practice and Progress. Tapi kita akan mempelajarinya melalui video ya. Silakan kita simak. Kita akan mempelajari 3 materi di sini. Yang pertama, materi yang paling dasar tentang gerund dan infinitif. One man in a boat, ini ada sebuah bacaan, kita akan membacanya bersama-sama. Passage 20. One man in a boat. Fishing is my favorite sport. I often fish for hours without catching anything. But this does not worry me. Some fishermen are unlucky. Instead of catching fish, they catch old boots and rubbish. I am even less lucky. I never catch anything, not even old boots. After having spent whole mornings on the river, I always go home with an empty bag. You must give up fishing, my friends say. It's a waste of time. But they don't realize one important thing. I'm not interested in fishing. I am only interested in sitting in a boat and doing nothing at all. Demikian kita sudah mendengar listening tentang one man in a boat. Ya, jadi ada beberapa hal yang bisa kita garis bawahi di sini ya. Ini ada sebuah cerita bahwa memancing itu adalah sport favorit saya.
Saya sering memancing selama berjam-jam tanpa menangkap apapun. Tapi hal ini tidak mengkhawatirkan saya. Beberapa nelayan itu memang tidak beruntung. Bukannya menangkap ikan, mereka justru menangkap bot atau sepatu bot tua ataupun sampah. Saya bahkan lebih tidak beruntung lagi. Saya tidak pernah menangkap apapun. Bahkan tidak pernah menangkap sepatu tua sekalipun. Setelah menghabiskan sepanjang pagi di sungai, saya selalu pulang dengan tas yang kosong, keranjang yang kosong. Kamu mestinya berhenti atau menyerah saja memancing, kata teman-teman saya. It's a waste of time. Itu buang-buang waktu saja. But they don't realize one important thing. Tapi mereka tidak menyadari satu hal yang sangat penting. Saya sebenarnya tidak begitu tertarik dalam memancing. Saya hanya tertarik duduk diam di perahu dan tidak melakukan apapun. Ini sebuah kisah yang sebenarnya lucu kalau kita pikir-pikir ya, tapi ya mungkin tingkat kelucuannya tidak begitu tinggi. Fishing, ya, jadi kita akan menggarisbawahi yang termasuk dalam gerund di sini ya. Coba kita garisbawahi atau kita lingkari ya, fishing. Selanjutnya, fishing is my favorite sport. Fishing di situ sebagai kata benda, ya, sebagai subjek. Yes. I often fish for hours without catching anything. Saya sering memancing selama berjam-jam tanpa menangkap apapun. Catching anything. Ini adalah sebagai gerund juga, catching ini ya. Disebut sebagai gerund. But this does not worry me. Some fishermen are unlucky. Instead of catching fish, catching di sini juga sebagai gerund. Bukannya menangkap ikan, mereka justru menangkap sepatu tua dan sampah. I never catch anything. Not even all boats. After having spent a whole morning. Nah ini juga sebuah gerund having. Setelah menghabiskan sepanjang pagi di sungai. Kita cari yang gerund lagi. I'm not really interested in fishing. Saya tidak begitu tertarik dalam memancing. I'm only interested in sitting. Nah ini juga gerund. In a boat and doing nothing at all. Doing ini juga gerund. Jadi yang gerund-gerund itu adalah yang verb ditambah ing, tapi fungsinya sebagai kata benda. Bisa sebagai subjek, bisa juga sebagai objek, ini juga bisa. Oke, kita bahas yang di bawahnya. Ya. Contoh kalimat. Ya. Contoh kalimat dari kata kerja yang berakhiran dengan ing. Eating is always a pleasure. Makan itu selalu merupakan kesenangan. Sebagai subjek. Watching television is my favorite pastime. Menonton televisi adalah cara untuk menghabiskan waktu favorit saya. Watching television. Ini jadi satu frase. Watching sendiri itu adalah suatu kata, television juga satu kata. Kalau digabungkan menjadi sebuah frase. Watching television is my favorite pastime. Ya. Reading in bed is something I always enjoy. Membaca di tempat tidur itu adalah sesuatu yang saya selalu nikmati. Jadi reading di sini adalah sebagai kata benda juga, sebagai subjek. Ini sebagai subjek. Nah, selanjutnya kita akan bahas sebagai objek. I am very keen on cycling. Saya selalu senang bersepeda. She is afraid of staying in that house alone. Dia takut tinggal di rumah tersebut sendirian. He is capable of doing anything. Dia mampu melakukan apapun sebagai objek. Jadi, meskipun bisa sebagai subjek, verb bentuk ing juga bisa menjadi objek dalam bentuk gerund. Lihatlah bagaimana kalimat-kalimat berikut ini digabungkan. He sat there, he did not say anything. Ini bisa digabungkan dengan gerund. Ya. He sat there without saying anything. Jadi gerund itu bisa menggabungkan dua kalimat dengan menggabungkannya memakai without. Without itu artinya tanpa.
Dia duduk di sana. Dia tidak mengatakan apapun. Dia duduk di sana tanpa mengatakan apapun. Nah, ternyata gerund itu bisa diletakkan setelah without. Without itu artinya tanpa. Without plus gerund. Selanjutnya, he turned off the radio. Dia mematikan radio. Dia meninggalkan ruangan. Dia mematikan radio. Dia meninggalkan ruangan. Kalau kita gabungkan menjadi sebelum dia meninggalkan ruangan, dia mematikan radio. Before leaving the room, he turned off the radio. Leaving. Ini terletak setelah before. Jadi before itu bisa diikuti oleh gerund. Ya. Selanjutnya, he looked at his watch. Dia memandangi arlojinya. He hurried to the station. Dia bergegas ke stasiun. Digabungkan menjadi apa? Setelah memandang arlojinya, dia bergegas ke stasiun. After looking at his watch, he hurried to the station. After dan looking. After diikuti oleh verb nih. Jadi without, before, dan after itu bisa diikuti oleh gerund. Nah, selanjutnya ini bisa dibalik-balik ya. Before dan after itu artinya kalau before itu sebelum, after itu sesudah. Bisa dibalik-balik kalimatnya. I must apologize, I interrupted you. Saya harus meminta maaf, saya menginterupsi Anda. Saya minta maaf karena menginterupsi Anda. Nah, interrupting ini juga sebuah gerund yang mengikuti for. For itu artinya di sini adalah karena. For bisa diikuti oleh gerund. Saya minta maaf karena menyela, memotong pembicaraan. Selanjutnya, for bisa diikuti juga dengan kata bentuk negatif ya, bentuk not. I must apologize, I did not let you know earlier. Saya minta maaf, saya tidak membuat Anda tahu lebih awal. I must apologize for not letting you know earlier. Not letting. Ini untuk bentuk negatifnya, not-nya. I must apologize for not letting you know earlier. Saya harus minta maaf karena tidak membuat Anda tahu lebih awal. Jadi for not itu juga bisa diikuti oleh gerund. Selanjutnya, nah, itu tulis dulu. Untuk negatifnya juga bisa for not plus gerund. Jadi tidak harus kalimat positif. Not boleh ada berbeda. Selanjutnya, I must apologize for not having let you know earlier. Sudah ya. He congratulated me. I won the competition. Dia memberi selamat pada saya. Saya menang kompetisi. Gabungkan menjadi dia memberi selamat pada saya pada kemenangan saya. Dia memberi selamat pada saya pada kemenangan saya dalam kompetisi itu. Pada di sini on. Winning mengikuti on. Congratulated on winning. Selanjutnya, he congratulated me on having won the competition. Kalau ini terus kita bahas ya, karena terlalu rumit nanti. Jadi kita bisa simpulkan bahwa gerund itu bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek. Gerund itu juga bisa setelah without, bisa setelah before, bisa setelah after, bisa setelah for, bisa juga setelah on. Latihan. Coba kita ulangi paragraf di atas dengan mengubah yang di dalam kurung tersebut ini itu menjadi gerund. Jangan melihat paragraf yang bersih. Fish is my favorite sport. Jadi fishing. Bisa kita tulis, I often fish for hours without catching anything. Saya sering memancing tanpa menangkap apapun. But this does not worry me. Tapi hal ini tidak mengkhawatirkan saya. Some fishermen are unlucky. Beberapa nelayan itu memang kurang beruntung. Instead of catching fish, bukannya menangkap ikan, ya catching. Instead, berarti popping itu bisa mengikuti of juga ya. Instead of catching fish, they catch old boots and rubbish. I am even less lucky. I never catch anything, not even old boots.
having spent, ya, di sini having spent. After having spent whole mornings on the river, I always go home with an empty bag. You must give up fishing. Di sini berarti ada beberapa yang kita pelajari baru-baru ini. Off bisa diikuti oleh ger. Up juga bisa diikuti oleh ger. Up plus ger. Banyak sekali ternyata ya preposisi yang bisa diikuti oleh ger. It's a waste of time, itu buang-buang waktu saja. But they don't realize one important thing. I'm not really interested in fishing. I am only interested in sitting in a boat and doing nothing at all. In bisa diikuti juga oleh ger. Kita latihan lagi. He went out of the restaurant without. He did not pay the bill. Oke, silakan dicoba nomor 1 ini. Digabungkan kalimatnya. Jadi apa? Dia pergi keluar dari restoran tanpa membayar tagihan. Jadi apa? Ya, benar sekali. He went out of the restaurant without. Mana yang dikasih ing? Without paying the bill. Saya ulangi. He went out of the restaurant without paying the bill. Selanjutnya, she bought a pair of boots. She did not get a pair of shoes. Dia membeli sepasang boot. Bukannya sepasang sepatu. Yang digabungkan itu adalah kalimat kedua. Tapi ada yang kita coret. Kalau yang pertama yang dicoret itu yang pertama. Yang ini yang dicoret yang mana? Dia membeli sepasang sepatu. Bukannya dia membeli sepasang boots. Bukannya sepasang sepatu. Berarti yang tetap ada itu adalah yang getting. Jadi get. Ini yang tidak ada. Jadi, she bought a pair of boots instead of getting a pair of shoes. Ya. Nomor 3. She was afraid of. She was afraid. Dia takut. She did not spend the night alone. Dia tidak menghabiskan malam sendirian. Menjadi apa? Dia takut menghabiskan malam sendirian. Dia takut menghabiskan malam sendirian. Maka yang kita hapus yang ini. Yang jadikan ing itu yang ini. She was afraid of spending the night alone. Gitu ya. Nomor 4. She heard the news. She fainted. Dia mendengar berita. Dia pingsan. Kalau kita gabungkan menjadi setelah mendengar berita, dia pingsan. Setelah mendengar berita, sinya hilang. Setelah mendengar berita, dia pingsan. Jadi after hearing. Jadi after hearing. Kita akan latihan lebih lanjut nanti ya, jangan khawatir. After hearing the news, she fainted. Setelah mendengar berita, dia pingsan. Selanjutnya, nomor 5. Think carefully, answer my question. Pikirlah dengan hati-hati sebelum menjawab pertanyaan saya. Jadi, think carefully before answering, sebelum menjawab pertanyaan saya. Nomor 6. I saw the plane coming towards me. Saya melihat sebuah pesawat ke arah saya. Saya dash for cover. Saya merunduk untuk berlindung. Ya. Menjadi apa? Menjadi on seeing karena subjeknya hilang. On seeing. Jadi on diikuti oleh verb ing. Saw itu bentuk kedua, jadi seeing. On seeing the plane dan seterusnya ya. On seeing the plane coming towards me, I dash for cover. Oke. Selanjutnya, choose the correct words in the following sentences. I understood, he was not telling me the truth. Kalau ini tidak perlu ya. Kita lanjutkan dulu aja. Jadi kira-kira kita sudah mengetahui basic tentang
gerund dan to. Sekarang kita akan melihat yang to. Ya. Ya, ada beberapa kata kerja yang juga bisa diikuti oleh to maupun diikuti oleh ing. Ya. Jadi kalau kita sebelumnya kita tahu ada yang namanya gerund, ada yang namanya infinitif. Ya. Gerund itu verb ing, kalau infinitif itu adalah to. Ya. To diikuti verb, kalau ini verb ditambahi ing. Ya. Bedanya apa? Nah, kita akan melihat ada beberapa kata kerja yang bisa diikuti kedua-duanya. Ya. Contohnya, the man started to run through the trees. Ini juga bisa dikatakan dengan the man started running through the trees. Ya. Start itu bisa diikuti oleh baik gerund, baik to infinitif. Ya. Ini kan to, ini kan gerund. Kalau ini kan infinitif, ini gerund. Jadi start itu bisa diikuti dua-duanya. Begin itu bisa diikuti dua-duanya. Ya. They began to run. Mereka mulai berlari. Kita bisa juga menggantikan menjadi they began running. Sama. They continue to run. Mereka melanjutkan berlari. They continue running. Ini sama, tapi maknanya beda. Coba perhatikan. Khusus untuk continue, maknanya adalah kalau continue diikuti itu baru mau berlari. Ya. Tapi kalau continue diikuti oleh ing, itu sudah berlari dan melanjutkan lari. Saya ulangi ya. Jadi start, begin, continue itu bisa diikuti oleh to, bisa diikuti oleh ing. Bedanya adalah kalau yang namanya continue itu kalau diikuti oleh to itu baru mau dilakukan. Ingat-ingat kata kuncinya ya. To itu baru mau dilakukan. To itu belum dilakukan. Tapi kalau ing itu sudah dilakukan dan mau dilanjutkan. Jadi ini beda artinya. They continue to run, beda artinya dengan they continue running. Selanjutnya kita lanjutkan. Hate dan love itu juga bisa diikuti dua-duanya. Bedanya apa? Tadi sudah saya sebutkan kalau to itu baru mau dimulai. Kalau ing itu sudah dilakukan dan berlanjut. Contohnya, I hate to disturb you. Berarti artinya saya benci benci mengganggu orang. Berarti belum dilakukan. Nah, kalau yang ini, I hate disturbing people when they are busy. Saya benci mengganggu orang ketika mereka sedang sibuk. Di sini, disturbing itu justru berarti pernah dilakukan. Ya, paham ya? To itu belum dilakukan, kalau ing sudah dilakukan. I'd love, contohnya ya, I would love to sit in the garden. To sit itu berarti di sini belum dilakukan. Saya mau duduk di taman. Tapi kalau I love atau I like sitting in the garden berarti di sini belum dilakukan, sudah dilakukan dan menjadi terbiasa. Saya suka duduk-duduk di taman. Ya. Kemudian contoh yang selanjutnya, need. Need itu bisa diikuti oleh to, bisa diikuti oleh ing. Tapi bedanya adalah kalau yang diikuti oleh to, need plus to, dan need plus ing, itu bedanya adalah kalau yang to itu kalimat aktif, kalau yang ing itu kalimat pasif. Contoh, my shirt is torn, it needs mending. Baju saya sobek, baju saya butuh ditambal. Ditambal itu kan berarti kalimat pasif. Berarti need ditambah ing itu adalah makna pasif. The windows are dirty, jendela-jendela tersebut kotor. They want washing, mereka butuh atau ingin dicuci. Di sini kalau negatif, bentuk pasif, bentuk pasif itu maknanya itu berarti boleh dipakai ing. Tapi kalau bentuknya bentuk aktif harus pakai to. To man atau to wash. I need to man atau I want to wash the windows. Jadi kalau maknanya mana aktif. Coba kita latihan. I'd love see that film. Will it be on tomorrow? Ini pakai see atau seeing? Pakai seeing atau to see. Karena jawabannya adalah karena ini besok, berarti ini belum dilakukan. Berarti ini adalah to. Ya, jawabannya to. Nomor 2. He is accustomed to work very hard. Dia terbiasa bekerja sangat keras.
Karena terbiasa berarti ing. These shirts need apa? Baju-baju ini butuh disetrika. Karena ini bentuk pasif maka pakai ing. Ironing. I hate leave so early, but I'm afraid I have to. Saya benci pergi lebih awal, tapi saya harus ini. Ini berarti mau dilakukan atau sudah dilakukan? Ya, mau dilakukan. Berarti I hate to leave. They continued. Mereka melanjutkan bertengkar bahkan setelah lepas tengah malam. Ini berarti baru mau dilakukan atau sudah dilakukan dan mau berlanjut? Ya sudah berlanjut. Sudah dilakukan masih berlanjut. Berarti arguing. Selanjutnya, would you like come with me? Apakah Anda mau datang bersama saya? Ini baru mau dilakukan atau sudah dilakukan? Baru mau dilakukan. Berarti ini pakai to. Would you like to come with me? Selanjutnya, nomor 7. I shall be looking forward to see you soon. Saya akan menanti Anda segera. Kalau ini perkecualian ya. Kalau look forward to dalam bentuk apapun itu harus ing. Itu harus ing. Ya. Jadi ini perkecualian. Look forward to itu artinya menunggu. I shall be looking forward to seeing you soon. Ini perkecualian. Harus ing. You must never come into this room without bla 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 first. Ingat tadi without diikuti oleh ing. I got tired of wait so I left. Saya capek menunggu. Nah, of diikuti oleh ing juga. It began rain just as I was going out. Hari mulai hujan ketika saya pergi keluar. Began itu bisa diikuti oleh to, bisa diikuti oleh ing. Tapi karena ini baru, saya hari mulai hujan ketika saya keluar. Berarti baru mulai terjadi. To, kalau baru mau terjadi pakai to, bukan. I don't believe in work too hard. Saya tidak percaya kalau orang bekerja terlalu keras. In diikuti oleh ing. Preposisi bisa diikuti oleh ing. He accused me of bla 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 his umbrella. Of bisa diikuti oleh ing, taking. Semoga jelas ya. Selanjutnya. Beberapa kata kerja yang bisa diikuti oleh ing juga. Ya. Avoid bisa diikuti oleh ing. Avoid itu artinya menghindari. I always avoid traveling during rush hour. Saya selalu menghindari bepergian selama jam macet. Ya. Avoid diikuti oleh ing. Avoid diikuti ing. Kemudian he enjoys playing football. Enjoy diikuti oleh ing. Ini harus dihafalkan ya karena beberapa kata dalam bahasa Inggris memang tidak ada aturannya. Ini contoh yang tidak ada aturannya, tapi harus dihafalkan. He completely denies taking it. Deny artinya membantah. Dia benar-benar membantah setelah mengambil barang itu. Deny diikuti oleh ing. Ya. Deny itu artinya membantah atau menolak. Fancy meeting you here. Nah, fancy diikuti ing. Kalau ini memang harus dihafalkan ya. Tapi fancy bisa diikuti itu, bisa diikuti ing. Ya. Tidak usah kita bahas. It's no use crying about it. No use diikuti oleh ing. Tidak ada gunanya. No use diikuti oleh ing. Tidak ada gunanya. Menangisi hal itu. It's not worth worrying about. Ya. Worrying. Worth diikuti oleh tidak ada gunanya. Sama ya. Diikuti oleh it's not worth. Tidak berguna menangis, khawatir tentang hal itu. I can stand people shouting and pushing. Can stand diikuti oleh ing. Dan tidak tahan orang yang berteriak dan saling dorong. Can stand. Ini memang panjang bahasanya. Can you say I am busy writing? Busy diikuti oleh ing. Busy. Busy itu sibuk. Diikuti ing. Busy. Karena busy itu bukan kata kerja, busy itu kata sifat. Would you mind opening the window? Mind itu artinya keberatan. Apakah Anda keberatan membuka jendela? Mind diikuti oleh ing juga.
Nah, sama ya, I don't mind waiting. Mind diikuti oleh ing. Selanjutnya, ternyata sama. Would you mind opening the window? Sama, mengikuti mind. Maukah Anda membuka jendela? Would you mind my opening the window? Ini tanpa ada mind juga benar ya. Fancy writing a letter like that. Saya suka melihat surat seperti itu. Fancy writing a letter like that. Ini nggak ada bedanya ya. He heard me opening the window. Dia mendengar saya membuka jendela. I can smell something burning. Saya bisa membaui sesuatu yang terbakar. Jadi kata see, hear, and smell, melihat, mendengar, dan membaui itu bisa diikuti oleh ing. Heard, hear, ya, smell itu bisa diikuti oleh ing. Let's go dancing. Go dan come itu bisa diikuti oleh ing. Go diikuti oleh ing. Mari kita pergi berdansa. Go diikuti oleh ing. Bisa ya. Let's go skiing. Let's go fishing. I went shopping this morning. Ini when itu dari kata go ya. Come swimming with me tomorrow. Come bisa diikuti oleh ing juga. Come diikuti verb ing. Oke. Kita coba latihan. Ya. I cross the street to avoid apa ini? Avoid diikuti oleh meeting. Saya melintasi jalan untuk menghindari bertemu dengannya. But he saw me, tapi dia melihat saya, and berlari ke arah saya, and come and came running. It was no use pretending that I had not seen him. Tidak ada gunanya saya berpura-pura tidak melihatnya. No use diikuti pretending. So I waved to him. Maka saya melambai padanya. I never enjoy meeting birthdays. Enjoy diikuti ing, meeting. No matter how busy you are, he always insists on coming with you. Tidak peduli seberapa sibuknya Anda, dia selalu bersikeras ikut bersamamu. On diikuti oleh ing. I had to think of a way of preventing him. Saya selalu berpikir tentang cara untuk mencegahnya. Of diikuti oleh ing. Preventing him from following me around all morning. From juga bisa diikuti oleh verb ing, following. Saya harus berpikir cara untuk mencegahnya dari mengikuti saya sepanjang pagi ini. Hello bud, I said. Saya berkata, hello bud, fancy meeting you here. Senang bertemu denganmu. Fancy diikuti meeting. Hello Elizabeth, kata Bud. I was just wondering how to spend the morning until I saw you. Saya berpikir bagaimana menghabiskan pagi sampai saya melihatmu. You are not busy doing anything, are you? Kamu tidak sedang sibuk melakukan apapun, ya kan? Busy diikuti ing. No, not at all. Sama sekali tidak. Saya berkata, I am going to. Saya mau pergi ke titik-titik. Tapi sebelum selesai berkata, si Bird menjawab, would you mind my coming with you? Apakah Anda tidak keberatan saya ikut bersama Anda? Coming. Mind diikuti oleh coming. Before I had finished, bahkan sebelum saya selesai berbicara. Finish diikuti oleh popping. Ya. Ini diikuti oleh popping semuanya. It's no use ing. Let's go ing. Forgive my ing. Do you deny ing. He came ing. I am busy ing. I always enjoy ing. Would you mind ing. Oke ya. Semoga hal ini membantu kita semua dan kita akan latihan pada latihan berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.